Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya menerima permintaan dari Ketua ID Dr. Sutrisno untuk menceritakan tentang rumah sakit lapangan COVID-19 Indrapura Provinsi Jawa Timur ini. Sampai saat ini penanggung jawabnya memang masih dua, ya. Yang pertama adalah Dr. Joni Wahyu Adi sebagai Ketua Gugus Tugas Kuratif COVID-19 Provinsi Jawa Timur, dan saya. Untuk ke depan mungkin beliau akan lebih fokus ke tugas di seluruh area Provinsi Jawa Timur, sehingga saya menjadi penanggung jawab utama. Slide please. Mohon slide. Ya, ini adalah dasar penggunaan gedung. Jadi gedung yang kami gunakan ini adalah milik dari Kementerian Kesehatan. Letaknya di Jalan Indrapura. Terakhir digunakan sebagai Pusdiklit Bankes dari Humaniora, dari Kemenkes. Jadi kami mengajukan izin untuk penggunaan gedung. Sebelum dilanjutkan, ya, persiapan ini tidak kami lakukan sendiri. Kami malah baru masuk di tengah-tengah, mungkin baru sekitar 8 hari kami bergabung. Makanya kami sangat senang ada Dr. Kris Yogo, nanti yang menyangkut masalah teknis, penggunaan gedung, sarana prasarana bisa ditanyakan langsung ke beliau. Lanjut. Slide. Ya, ini ada berita acara serah terima. Ya, slide. Ya, ini tentang penetapan Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Ini nama resminya ya, Rumah Sakit Lapangan Indrapura dalam rangka penanganan coronavirus. Lanjut, slide. Ya, intinya tujuannya itu adalah pendirian salah satu bentuk upaya penguatan pelayanan untuk penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Jadi intinya gimana supaya COVID-19 di Jawa Timur ini segera hilang. Sasarannya maka akan menambah kapasitas pelayanan. Seperti kita ketahui, angka morbiditas itu, saya tidak bilang kecil ya, tapi penderita yang mengalami gejala ringan itu lebih banyak dibanding penderita yang mengalami gejala berat. Gitu. Dan ini merupakan beban bagi rumah sakit rujukan. Gitu. Kemudian ada tambahan bahwa kita ini kelemahannya sekarang di diagnosis ya. Sekarang bisa Anda tanyakan atau mungkin Anda menjalani sendiri ya. Berapa pasien di rumah sakit Anda yang terdiagnosis dengan PDP gitu. Jadi rumah sakit ini selain perawatan kita juga mencoba menegakkan screening atau penegakan diagnosis COVID-19 ini secara cepat. Ini sudah diputuskan, jadi yang kami rawat itu adalah kategori ringan dan sedang dengan kapasitas 200 hingga 300 tempat tidur. Slide. Jangka waktu pelaksana operasional rumah sakit lapangan COVID ini 6 bulan. Dari bulan Juni 2020 hingga November 2020. Semoga tidak perlu diperpanjang lagi. Jadi sebelum November kita sudah selesai. Insya Allah. Masa pinjam pakainya adalah 12 bulan. Masa pinjam pakai gedung. Ya, slide. Ini intinya adalah, secara kasar bisa kami bacakan adalah rumah sakit yang tidak mengelola anggarannya sendiri atau rumah sakit non-budget. Anggaran semua bersandar pada BNPB nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lanjut slide. Lanjut slide. Ya, ketenagaan. Ini yang sekarang tenaga yang kami miliki. Tentunya nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan lebih lanjut. Jadi ada untuk manajemen terapi, ini memang langsung dipegang dokter spesialis penyakit dalam dari divisi penyakit tropis infeksi, merangkap koordinator pelaksana hariannya, yaitu Dr. Erwin. Kemudian dokter anestesi konsultan intensive care, Dr. Kris Yogo tadi, dokter patologi klinik 1, dokter bedah 1, dokter Agus, ini tapi dalam kesehariannya dia tidak bekerja menangani pasien, tetapi menangani kegiatan di lapangan, di bagian pelayanan umum. Kemudian dokter umum,
Ini yang bekerja sekarang ini 8 dokter, ini dipersiapkan oleh ID Surabaya, dan 15 perawat dipersiapkan oleh PPN Jatim. Sekarang yang sudah bergabung adalah bantuan dari TNI, ada dokter spesialis 6 orang, dokter umum 6 orang, perawat 12, administrasi 6, dan pengamanan. Ya, slide. Ini struktur organisasi, ya, jelas. Rumah sakit ini bertanggung jawab kepada Kepala Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Penanggung jawabnya Dr. Joni dan saya, kemudian koordinator Rumah Sakit Darurat Dr. Erwin. Lanjut, slide. Ini gambar pembekalan sukarelawan ya, di ID Surabaya, gelombang kedua. Lanjut, slide. Ya, ini rumah gambar bangunan Pusdik Ditbangkes. Ini rumah sakitnya dulu adalah rumah sakit khusus kulit. Jadi kita bisa membayangkan dulu di daerah Jawa Timur ini banyak pasien yang sakit kulit. Kemudian yang kedua, ini katanya terkenal angker ya, tapi saya di sini tidak untuk membahas itu ya. Nyatanya sampai sekarang ada 73 tenaga itu menginap di sana, sampai sekarang belum ada laporan ya. Belum ada laporan. Yang berwarna merah ya, berwarna merah dengan garis merah itu ada huruf JFGHI ya. Kemudian ada halaman di depannya ini yang kami fokuskan untuk digunakan terlebih dahulu. Sedangkan untuk penginapan nakes itu ada di gedung dengan huruf B, digarisi warna kuning. Jadi terpisah cukup jauh. Ya. Terpisah cukup jauh dari area pelayanan pasien. Lanjut, slide. Ya, ini sama ya. Jadi kami tidak menggunakan seluruh bagian dari rumah sakit ini, hanya menggunakan bagian depan, ya, terletak di sisi utara. Bangunan itu JFGHI, H itu aula, kemudian JFGI itu adalah low care. Ya. Di depan itu sekarang sudah dibangun tenda, ya, ada 2 tenda, tenda A dan tenda B. Satu tenda kapasitasnya 18 orang, kemudian untuk aula 44 orang. Ditambah bangunan di belakang itu untuk low care adalah 123. Lanjut. Ini adalah tenda triase kami. Jadi bangunan ini ditutup dengan seng, ya, ulangi, pagar mengelilingi, dan terpisah cukup jauh ya dari jalan raya. Jadi benar-benar diletakkan di bagian tengah. Jadi pasien yang datang akan diterima di ruang triase ini. Kemudian ini dipasang CCTV untuk monitoring pasien di ruang rawat inap. Ini adalah contoh pasien dirawat di tenda. Pasien dirawat di tenda. Lanjut, slide. Apa suara saya jelas, Mas Moderator? Baik, diterima. Ya, karena dari chat ada yang mengkomplain. Ini bagian belakang yang dengan pakaian hazmat itu yang nanti akan menjadi low care, ya, tempat untuk perawatan low care. Dia bentuknya kamar, dia bukan bentuknya tenda. Tenda ini kenapa dibangun tenda? Karena untuk memperbaiki bangunan belakang itu memerlukan waktu. Padahal kita perlu waktu yang cepat, sehingga diputuskan dibangun 2 tenda dulu. Ada tenda A untuk laki-laki, ulangi untuk pria, dan tenda B untuk wanita. Masing-masing tenda kapasitasnya 18 orang. Sangat nyaman, suhunya sudah saya ukur sendiri antara 20 hingga 23, itu bertekanan negatif. Demikian juga aula, itu kapasitas 44 tempat tidur, bisa di-up sampai 50 tempat tidur. Saya ukur sendiri, memang suhu max tertinggi adalah 23 derajat Celcius. Sudah dengan sekat, jadi tetap kami menghargai privasi dari pasien. Tekanannya negatif. Ini gambar yang paling kanan, setiap hari pukul 9 ini pasien kami ajak berolahraga sambil berjemur. Ya. Jadi ya yang mimpin senam ini ya harus konsekuen ya, harus pakai APD.
sangat. Dan ini pasien yang di depan ini. Lanjut, slide. Slide, please. Slide, ya. Ini contoh sebelum, kembali lagi, Mas. Kembali, iya. Ya, ini ruang rawat inap. Ini masih belum dipakai waktu itu. Sekarang sudah ada, lebih bagus ya. Sudah ada tutup ya. Jadi tidak, privasi pasien tetap terlindung dari pasien yang lain. Lanjut. Ini aula yang tadi saya ceritakan. Ya. Kapasitas 44 tidur. Ini gambar lama, sekarang sudah tertutup sketsel semua. Ya. Lanjut, slide. Ini nanti ruang rawat dalam, mudah-mudahan minggu ini selesai, itu kapasitasnya 123, ada kantin, ya. Jadi pasiennya bebas, dia mau ke kantin, ya. Kemudian ada toilet portable. Ya. Kembali lagi kami menyampaikan bahwa rumah sakit ini dirancang untuk pasien dengan kategori penyakit ringan dan sedang. Ya. Jadi pasiennya relatif beberapa hari sudah tanpa gejala. Ya. Lanjut, slide. Ya, ini calon ruang rawat inap di Lauken nanti. Ini HCU, sekarang sudah lebih bagus ya. Penanggung jawabnya langsung nanti Dr. Prisyogo. Lanjut. Ya, ini total kapasitas saat ini. Yang siap pakai sudah 80 bed ya. Ditambah bed hall ini sudah selesai. Jadi yang sudah selesai 123 total. Terpasang nanti kami harapkan akhir minggu ini 203 tempat tidur. Namun bila diperlukan masih bisa ditambahkan hingga 521 bed. Tapi bukan di gedung itu, tapi dengan membuka bagian gedung yang lain. Kami menyiapkan untuk HCU 4 bed ini sebagai tempat transit bila terjadi kondisi perburukan. Jadi kalau kondisi pasien memburuk, maka dia tidak dirawat lagi di rumah sakit itu, tapi dikirimkan kepada rumah sakit rujukan. Dalam hal ini memang yang masih berjalan adalah dengan RSU Sutomo. Kami siapkan juga pemulasaraan jenazah, mudah-mudahan tidak terpakai hingga rumah sakit ini ditutup. Slide. Ya, ini hanya cerita saja ya, dari Jawa Timur. Secara umum, Surabaya termasuk Jawa Timur, semua sama ya, tidak ada yang berbeda, semua strateginya sama. Lakukan tes, tracing, terapi. Strateginya ya dengan melakukan rapid dan swab tes masif di seluruh area provinsi Jawa Timur. Gunanya apa? Untuk mengurangi PDP dan ODP. Satu orang kita diagnosis PDP belum terdiagnosis, maka itu akan merupakan beban ekonomi bagi keluarganya. Apalagi bila yang bersangkutan adalah kepala keluarga. Sehingga kalau PDP dan OPDP-nya bisa kita kurangi, maka beban ekonomi masyarakatnya akan berkurang. Kemudian juga penegakan diagnosis lebih cepat di awal dari masuk rumah sakit. Jadi kita tidak mengira-ngira lagi. Syarat masuk ke rumah sakit ini harus terswab positif. Pasiennya terbukti swab positif. Terakhir ini sudah merupakan kita sejawat dokter tentunya banyak yang mengeluh juga gitu ya, tidak bisa melakukan pelayanan. Menjadi beban manajemen, beban bagi dokter itu sendiri, dan juga nakes lain, para medis dan rekan-rekan yang lain. Saya kira rekan-rekan yang lain juga merasakan hal yang sama. Kalau beban rumah sakit itu bisa kita kurangi dalam merawat pasien COVID, maka rumah sakit itu dapat melayani pasien lain. Gitu. Sehingga diperlukan rumah sakit khusus isolasi COVID yang memenuhi standar, safety nakesnya, safety pasiennya, karena pada saat ruang isolasi ini rumah sakit lapangan ini didirikan, memang kapasitas ruang isolasi di kota Surabaya khususnya sudah mendekati penuh atau jenuh. Saya secara pribadi berharap kita tidak bisa ekonomi bergerak tidak terlalu lama. Gitu. Saya harapkan mudah-mudahan bulan ini, bulan depan, mudah-mudahan tidak sampai akhir bulan, kita masuk ke masa transisi untuk menuju kepada new normal. Lanjut, slide. Ya, ini update, ini tanggal 7 ya. Ini total yang sudah dirawat adalah 53.
sembuh 14, hingga sisa yang masih kami rawat 39, cuma tadi memang mendapatkan kabar akan masuk 44 pasien. Tapi kami masih tunggu di sini. Jadi semakin lama memang isinya akan semakin banyak. Ini yang sebetulnya kami harapkan. Jadi beban rumah sakit itu bisa berkurang. Slide. Ya, ini saya sedikit menceritakan keterlibatan Satgaskes TNI. Jadi sudah perintah dari Panglima Tertinggi Presiden Republik Indonesia yang menaruh perhatian khusus terhadap Surabaya dan Jawa Timur. Kemudian PR Panglima TNI memerintahkan untuk membentuk Satgaskes TNI, membantu operasional Rumah Sakit Darurat Indrapura. Langsung disebutkan di dalam PR tersebut. Dan surat Pangkogabilhan tentang dukungan tenaga kesehatan. Dengan tugas pokok, Satgaskes TNI ini BKO Kodam 5 Brawijaya diperbantukan ke Satgas COVID-19 Jatim untuk membantu operasional Rumah Sakit Lapangan COVID-19 Indrapura dan seluruh wilayah Jatim atas perintah operasional Pangdam 5 Brawijaya. Slide. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.